Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Haryanto dari CPNS Latsar tahun 2022, ingin menjelaskan tugas analisis isu kontemporer yang dibuat dari kelompok 2 angkatan pertama nomor urut 18. Untuk tugas analisis isu kontemporer ini akan saya jelaskan terlebih dahulu cara pengidentifikasiannya melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dengan teknik APKL, yang kedua dengan teknik USG, yang ketiga menggunakan fishbone. Adapun standar penilaian isu menggunakan APKL dengan kriteria aktual, kekhalayakan, problematika, dan terakhir kelayakan. Berikut masalah yang terjadi di puskesmas dengan isu 1, keterbatasan obat yang berada di puskesmas. Yang kedua, tempat pembuangan akhir sampah medis yang belum ada. Yang ketiga, sarana dan prasarana di masing-masing bidang pelayanan masih belum memadai. Untuk aktualnya itu mendapat poin 5 karena itu sangat penting. Untuk problematikanya pun dari ketiga kriteria ini masing-masing mendapat 5 poin kecuali sarana dan prasarana di masing-masing bidang pelayanan masih belum memadai karena itu tidak terlalu urgent. Sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, tidak terlalu urgent karena itu menyangkut kinerja karyawan. Sebenarnya sih larinya ke pelayanan kesehatan juga, tetapi keterbatasan alat dan sarana prasarana yang menunjang puskesmas itu masih dikategorikan dengan nomor 4. Adapun kekhalayakan itu keterbatasan obat di puskesmas itu sangat urgent karena menyangkut masyarakat, pelayanan pemberian obat-obatan terhadap masyarakat. Kelayakan itu poin 4 itu ditempati nomor urut 2 dan nomor urut 3. Jadi jumlah total yang paling urgent dari 3 item tersebut adalah yaitu keterbatasan obat-obatan yang berada di puskesmas. Itu yang menjadi prioritas pertama. Adapun prioritas kedua, tempat pembuangan sampah akhir. Yang ketiga, sarana dan prasarana di masing-masing bidang pelayanan masih belum memadai. Nah, jadi hasil penilaian APKL berdasarkan analis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu nomor 1 tadi, yaitu keterbatasan obat di puskesmas. Yang kedua, itu teknik USG, yaitu dengan kriteria urgensi, seriousness, dan growth. Maksudnya urgensi itu ya seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas. Seriousness itu seberapa serius suatu isu harus dibahas. Yang growth itu seberapa besar kemungkinan terburuk isu tersebut jika tidak ditangani dengan baik. Untuk dari ketiga item tersebut, tetap isu keterbatasan obat di puskesmas itu lebih dominan karena ini menyangkut pemberian obat-obatan atau pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas. Untuk sarana dan prasarana itu dikategorikan urgensinya 4, seriusnya 4, growth-nya itu juga 4. Jadi tetap sama seperti yang APKL, itu lebih dominan di keterbatasan obat-obatan di puskesmas. Karena memang ini sangat urgent. Jika memang tidak segera
lakukan pelayanan. Nah, jadi untuk penilaian USG yang yang dapat diambil itu terdapat nomor 1, yaitu keterbatasan obat-obatan di puskesmas. Tetap yang lebih dominan ini keterbatasan obat di puskesmas tadi. Nah, ini alat bantu analisa isu menggunakan pendekatan fishbone dengan diagram sebagai berikut. Yang pertama surrounding, itu jauh dari kota karena jarak puskesmas itu jauh dari tempat ibu kota. Yang kedua sistem, kurangnya monitoring dari manajemen karena itu tadi karena jarak. Jadi waktu untuk ke sana pun memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun skills, tidak adanya sumber daya tenaga ahli karena tidak adanya tenaga yang berkompeten di bidangnya karena hanya ada D3 apoteker saja, tidak ada penanggung jawab apotekernya, sehingga keterlambatan pelaporan stok obat-obatan yang habis karena mungkin minimnya pengetahuan itu tadi, dan juga keterlambatan dari pengantaran obat-obatan karena terkendala oleh jarak, itu yang dari suppliers, berakibat keterbatasan obat-obatan di puskesmas. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai masalah isu pro atau problem yang berada di pelayanan kesehatan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.